Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha kelas 1 SDIT Insan Kamil. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang pelajaran BPI, Bina Pribadi Islami. Ya, buku BPI-nya baru datang. Ini untuk semester 1. Jadi ternyata buku BPI ini untuk satu semester, seri 1A untuk semester 1. Jadi karena ini terlambat datang, untuk pembelajarannya ada 14 bab, maka Ustazah akan kirimkan setiap minggu itu 2 bab. Karena kita waktu belajar efektifnya tinggal sekitar 7 pekan lagi sebelum masuk ujian semester 1. Nah, ini buku BPI ini adalah buku pendamping buku PAI. Jadi ini lebih ke afektif, lebih ke praktek. Jadi, nah, Ustazah akan jelaskan dari bab yang pertama. Pertemuan yang pertama ini nanti anak soleh lihat di bab 1. Nanti anak soleh lihat di bab 1, buka bab 1 halaman yang pertama. Aku terbiasa mengucapkan hamdalah. Ini judulnya, aku terbiasa mengucapkan hamdalah. Apa kalimat hamdalah? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti anak soleh bisa lihat di halaman 2, Ustazah bacakan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat tahajud. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat rajin sholat tahajud, sampai itu kakinya bengkak-bengkak karena sholat tahajud. Kemudian istri Rasulullah yang bernama Aisyah heran dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga. Kenapa engkau lakukan hal itu?" begitu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Bukankah lebih baik aku menjadi hamba yang bersyukur?" Nah, anak soleh dan soleha, salah satu cara bersyukur kepada Allah adalah dengan melaksanakan sholat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Materi yang pertama tentang lafal dan makna hamdalah. Nanti anak soleh bisa lihat di halaman 3, makna lafal dan makna hamdalah. Mengucapkan alhamdulillahirabbil atau hamdalah adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafal hamdalah adalah alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb, seluruh alam, atau segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian yang kedua, waktu mengucapkan hamdalah. Kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan hamdalah? Yang pertama, ketika selesai belajar. Ketika anak soleh dan soleha selesai belajar, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, selesai makan dan minum. Ketika anak soleh dan soleha selesai makan dan minum, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, bersin. Ketika anak soleh dan soleha bersin, haji, gitu. Kemudian mengucapkan alhamdulillah, gitu. Kemudian yang keempat, mengawali dan menutup doa. Ketika anak soleh sedang berdoa, ketika di awal mengucapkan alhamdulillah, dan ketika mau di akhir, ketika menutup doa itu mengucapkan hamdalah. Hamdalah juga yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Yang kelima, ketika mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Maksudnya seperti dapat juara, kemudian seperti telah menyelesaikan hafalannya, kemudian apalagi ya, ketika itu adalah sebuah nikmat
yang anak soleh dan soleha rasa itu senang ketika mendapatkannya, misalnya diberi hadiah sama mama dan papa dan sebagainya, maka ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang keenam, oke lanjut. Yang keenam, terhindar dari musibah. Jadi ketika anak soleh mungkin sedang berjalan, tiba-tiba ada pohon yang jatuh, kemudian jatuh di tempat lain, tidak kena anak soleh, maka ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atau sebagainya kejadian-kejadian yang anak soleh terhindar dari musibah. Kemudian yang berikutnya, apa keutamaan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin? Itu apa keutamaannya? Keutamaan mengucapkan hamdalah dapat menenteramkan jiwa, dapat menenangkan jiwa. Ya, ketika kita sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, karena kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, seperti itu. Oke, anak soleh dan soleha, yang berikutnya di halaman 7 di ini wawasan makanan terakhir untuk sang tamu. Jadi ini nanti anak soleh dan soleha silahkan dibacakan minta tolong dibacakan sama ayah atau bundanya di rumah, minta tolong untuk dibacakan, kemudian diparaf di sini ya, waktu yang membacakan siapa, waktu jam berapa dibacakan, kemudian yang membacakan siapa, kemudian paraf wali, umi atau abi atau kakaknya anak soleh dan soleha yang membacakan. Kemudian anak soleh dan soleha kerjakan di soal nomor halaman 9. Lihat halaman 9. Anak soleh dan soleha nanti dikerjakan, ini evaluasinya. Bisa dilihat. Berilah tanda centang jika kamu mengucapkan hamdalah dan tanda silang jika kamu belum mengucapkan hamdalah. Lihat ada 4 keadaan yang anak soleh dan soleha sering lakukan setiap hari. Silahkan dicentang yang sering anak soleh lakukan. Misalnya ketika selesai belajar, anak soleh dan soleha sudah terbiasa mengucapkan hamdalah atau belum? Kalau belum, disilang. Kalau sudah, dicentang. Yang kedua, selesai makan. Kemudian yang ketiga, ketika bersin. Dan yang keempat, ketika bangun tidur. Ya, itu evaluasinya. Kemudian anak soleh dan soleha kirim fotonya ke HP Ustazah. Kemudian ini ada lagu tentang bersyukur, tentang alhamdulillah, lagu dari Opik. Jadi nanti anak soleh dengarkan dan nyanyikan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud
kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Nah, itu lagu Alhamdulillah yang diciptakan oleh Opik. Nanti anak soleh dan soleha silahkan didengarkan kembali lagunya, kemudian dinyanyikan. Jangan lupa tugasnya halaman 9 dikerjakan. Dan minta tolong ayah atau bunda dibacakan halaman wawasan halaman 7 sampai halaman 8. Kemudian diisi ini, waktu yang membacakan dan parafnya. Oke, itu mungkin untuk penjelasan materi pertama di buku BPI ini. Bagi anak soleh dan soleha yang belum dapat buku ini, bisa nanti minta tolong ayah dan bundanya diambil ke sekolah ya. Masih ada kurang lebih 5 orang yang belum ambil bukunya. Terima kasih anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.